Shalom. Sebelum kita beribadah, silakan perhatikan poin berikut. Yang pertama, tinggalkan semua aktivitas seperti bermain. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan hati dan pikiran. Yang keempat, ambil posisi duduk yang baik dan tenang. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu Sola Gracia Ministry. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk bersorak-sorak untuk Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan, kami anak-anak-Mu pada saat ini, kami boleh berkumpul di ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur untuk cinta-Mu dan kasih-Mu yang begitu sempurna dan begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, ini ibadah kami, biarlah Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Yesus kita telah menang dari salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa kakak, dosa adik-adik semua, dan kita semua umat manusia yang percaya kepada Tuhan. Nah, kemenangannya itu adalah kemenangan yang sangat terbesar. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengalami kemenangan yang terbesar. Oleh karena itu, mari kita menyanyikan pujian, Aku menang karena Yesus telah menang. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Pendiam periang semua kan dipakainya, asal kau berikan hatimu hanya bagi Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Yeay! Karena Yesus kita telah membawa kemenangan yang terbesar, maka kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya dong bangga dan juga senang jadi anak-anaknya Tuhan. Oleh karena itu, kita tidak boleh suka berbuat dosa. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan tidak berbuat dosa dan tidak berbuat yang tidak baik.
Mari kita menyanyikan pujian, Aku senang jadi anak Tuhan. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda, kita dibawa meluncur ke neraka. Hati-hatilah terhadap dosa, karena daya pikatnya luar biasa. Terkadang tak terasa telah tergoda, kita dibawa meluncur ke neraka. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Dosa jangan diberi peluang, temukanlah Tuhan di dalam doamu. Kita akan terima kasih karunia dan menjadi ahli warisnya. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Mari dekatkan diri kita pada Tuhan, karena kita telah diselamatkan dari kematian yang sangat menakutkan. Katakan tidak, tidak pada dosa. Katakan tidak, tidak pada dosa. Katakan tidak, tidak pada dosa. Shalom, apa kabar semuanya? Kakak yakin bahwa kita semua pasti luar biasa. Katakan yes, yes, yes. Kembali lagi bersama kakak, yaitu siapa? Ada yang kenal? Kak Dea. Kembali lagi bersama Kak Dea. Kita mau ngapain ya hari ini? Tadi kita sudah menaikkan puji-pujian kita buat Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi, berdansa, berjoget. Untuk siapa? Untuk Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk apa? Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Iya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Ada cerita yang baru yang akan kakak ceritakan hari ini mengenai firman Tuhan. Namun sebelumnya, yuk kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa ya. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas cinta kasih-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Di hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Di hari ini kami mau belajar menjadi anak-anak yang tunduk, yang taat untuk melakukan firman Tuhan. Ajari kami, tuntun kami untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kira-kira ada yang tahu nggak ya apa ya cerita hari ini? Yuk kita dengar bersama-sama. Nah, kakak mau cerita apa ya hari ini? Kira-kira kakak bawa apa ya yang ada di balik kertas putih ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, kembali lagi dengan Rumah Perempuan Sunem. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih. Kira-kira bagaimana ya perasaan ketika dalam suatu rumah itu ada anak-anak? Pasti ramai, pasti bahagia. Dan kakak yakin bahwa orang tua pasti sangat senang jika mereka memiliki seorang anak di rumahnya. Apalagi kalau anaknya banyak. Nah, apalagi adik-adik kalau misalkan orang tua itu sudah menantikan sangat lama seorang anak. Kemudian tiba-tiba ada anak di rumahnya, lahir seorang anak.
pasti keadaan rumah itu sangat bahagia. Nih, kakak mau tanya, kira-kira masih ada nggak ya yang ingat cerita minggu lalu? Iya, benar sekali. Minggu lalu menceritakan tentang keluarga perempuan Sunem yang mendapatkan seorang anak. Iya, jadi seorang ibu dan bapak ini sudah lama tidak mendapatkan seorang anak. Tetapi ketika mereka berdoa sama Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab dan mereka mendapatkan seorang anak. Ini dia. Tada tada tada. Lahirlah seorang anak di tengah-tengah keluarga perempuan Sunem. Nah, adik-adik, setiap hari kedua orang tuanya merawat anak ini dengan sangat penuh kasih sayang. Mereka memelihara anak-anak ini. Mereka membesarkan dengan kasih sayang mereka sehingga keluarga ini sangat bahagia. Nah, dia asik berlari sampai-sampai dia menghiraukan papanya yang lagi panen gandum. Dia asik berlari dan akhirnya debuk. Aduh, kepalaku sakit. Aduh. Dia berteriak sekeras mungkin karena dia jatuh. Kepalaku sakit. Aduh. Nah, adik-adik, anak ini terus menangis. Dia merasa sangat kesakitan sehingga membuat ayahnya sangat panik. Dengan cepat mereka pergi pulang ke rumah. Ibunya sangat khawatir, sangat takut dan sangat cemas. Akhirnya mereka tiba di rumah. Adik-adik bisa lihat, nih, ibunya sangat cemas, ibunya sangat khawatir. Dia menggendong anaknya dan anaknya tiba-tiba nggak berteriak lagi. Anak ini tiba-tiba nggak bersuara lagi. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Anaknya meninggal. Ibunya sangat sedih. Ibunya menangis. Anakku, ayo bangun. Ibunya terus mengatakan demikian. Tetapi anaknya tidak bangun-bangun. Lalu adik-adik tahu apa yang terjadi selanjutnya? Nah, adik-adik, dengan sangat cepat ibunya langsung pergi ke rumah siapa ya? Ke rumah Nabi Elisa. Dia pergi meninggalkan rumahnya untuk menemui Nabi Elisa. Kira-kira ngapain ya ibunya pergi ke rumah Nabi Elisa? Nah, adik-adik, sesampainya di rumah Elisa, ibu ini menangis sama Elisa. Lalu Bapak Elisa ngomong begini, "Kamu kenapa, Ibu? Kamu kenapa bersedih? Apa yang membuatmu bersedih?" "Tolong saya, Tuan. Tolong saya. Anak saya meninggal. Tolong ke rumah doakan anak saya agar dia bisa bangun kembali. Tolong saya. Lalu mereka bergegas cepat-cepat pergi ke rumah Elisa. Nah, sesampainya di rumah perempuan Sunem itu, Nabi Elisa langsung menjumpai anak itu yang melihat dia sedang berbaring dan sudah meninggal. Dan akhirnya Nabi Elisa mendoakan anak itu. Dia berdoa terus untuk anak itu. Lalu adik-adik, ada yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi setelah dia berdoa. Elisa berdoa, "Hacim," katanya. Akhirnya anak itu hidup kembali karena Elisa sudah mendoakan dan Tuhan mendengar doa Elisa. Akhirnya anak itu hidup kembali. Dia menangis. Nah, setelah anak itu sembuh kembali, hidup kembali, akhirnya Nabi Elisa meninggalkan mereka. Dan adik-adik tahu bahwasanya anak itu tumbuh kembali, hidup bersama orang tuanya, dan ia berjanji kepada orang tuanya agar dia tidak lari lagi ke sana kemari saat bermain-main, karena dia nanti bisa kena celaka lagi. Nah, itulah dia kisah seorang anak yang dibangkitkan kembali dari kematiannya oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus melalui Nabi Elisa.
Hore, cerita kita sudah selesai. Nah, adik-adik, kita sudah lihat tadi ya, seorang anak-anak yang lahir di tengah-tengah keluarga, kemudian dia sangat senang lari di ladang, sampai akhirnya dia jatuh. Aduh, kepalaku sakit karena dia jatuh. Nah, adik-adik, pelajaran buat kita semuanya. Apa itu? Jangan main terlalu bandel, jangan main lari sana, lari ke sini, akhirnya apa? Jatuh. Dan ketika anak-anak itu jatuh, ia apa? Sampai meninggal. Adik-adik tidak mau ya mengalami hal yang sama seperti anak perempuan Sunem itu. Maka dari itu, mulai sekarang jangan seperti anak perempuan Sunem, tetapi ketika bermain-main harus hati-hati. Dan kita bersyukur bahwasanya Tuhan membangkitkan kembali anak itu, memberikan anak itu sembuh kembali. Kita juga harus belajar seperti perempuan Sunem. Belajarnya seperti apa ya Kak? Iya, ketika dia menghadapi masalah, dia mencari hamba Tuhan. Untuk apa? Berdoa, membantu dia berdoa. Jadi buat adik-adik, ketika adik-adik dalam keadaan masalah, ngapain dulu? Berdoa. Berdoa sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus bantu adik-adik, biar Tuhan Yesus menolong adik-adik. Oke, siap. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga memberkati kita semuanya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Yuk, kita akan menutup ibadah kita di hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kami di hari ini. Ajari kami Tuhan Yesus agar kami seperti perempuan Sunem yang mengandalkan Tuhan dan berdoa kepadamu ketika kami menghadapi masalah dalam kehidupan kami. Kami juga mau menjadi anak-anak yang bermain dengan hati-hati, dengar-dengaran akan orang tua ketika orang tua memperingatkan kami. Tuntun kami Tuhan agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekian firman Tuhan hari ini, semoga memberkati adik-adik, memberkati kakak juga. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Dadah.